Halo dan salam sehat, jumpa kembali di channel YouTube Netli Adria. Topik di video berikut adalah penanganan HPP. Informasi buat teman-teman semua bahwa video ini merupakan kelanjutan dari video HPP sebelumnya. Jika teman-teman belum menonton video ini, nanti link video sebelumnya akan saya share di kolom deskripsi. Baik teman-teman, mari kita simak gambar berikut. Nah, gambar-gambar ini berhubungan dengan penanganan HPP ya. Di sini seorang ibu pasca persalinan mengalami perdarahan ya, perdarahan provaginam, kemudian ada tindakan suction, kemudian open the airway, ini membuka jalan nafas, pemberian oksigenisasi di sini melalui nasal ya. Kemudian tindakan pemasangan infus, ada obat uterotonika, kemudian ada kepalan. Nah, mungkin ini kepalan adalah KBI ya, komprehensi bimanual internal. Kemudian pemasangan kondom kateter intrauterin, dilanjutkan dengan rujukan ke rumah sakit. Kalau kita berbicara tentang HPP ya, kalau HPP sudah terjadi, harusnya kita melakukan pertolongan dengan cepat, tepat, efektif sehingga HPP ini bisa tertangani dengan baik. Bagaimana caranya supaya HPP ini bisa tertangani dengan baik di fasilitas kesehatan yang ada, contohnya di praktik bidan mandiri, di puskesmas, di rumah bersalin atau di rumah sakit. Yang pastinya harus ada protap, harus ada algoritma, harus ada alur atau SOP yang berbicara tentang HPP. Setelah ada alur, algoritma atau SOP tentang HPP, seharusnya SOP ini harus disosialisasikan kepada seluruh petugas kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan. Mengapa demikian? Supaya apabila kita mendengar kata HPP, kita sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, orang yang pertama kali harusnya menemukan kasus HPP, dia harus minta tolong ya, ask for help, minta tolong ada HPP. Kemudian orang yang mendengarkan atau tim sudah paham, wah ini loh tindakan yang akan saya lakukan. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya apapun penyebab dari perdarahan atau HPP ya, mau dia tonus, mau dia trauma, tisu atau trombin, prinsip penanganannya adalah A, B, C, airway, breathing, sirkulasi. Nah, jika kita lihat airway di sini ya, periksa airway-nya, look, listen, feel, ada sumbatan tidak? Jika ada sumbatan, kita pastikan apa sih sebenarnya sumbatannya, apakah dia gargling. Nah, seperti kita ketahui bahwa gargling itu adalah bunyi kumur-kumur. Mengapa dia berbunyi seperti kumur-kumur? Karena adanya cairan. Apa tindakannya? Tindakannya adalah mengeluarkan cairan dengan cara dilakukan suction. Nah, kemudian yang kedua, jika kita menemukan snoring ini kan bunyi mengorok ya, karena pangkal lidah jatuh ke dorsal. Nah, tindakan yang kita lakukan adalah jaw thrust, chin lip, hetil atau hetil chin lip. Nah, kalau jaw thrust ini kan dia dorong rahangnya ya. Nah, kalau yang chin lip di sini dia adalah mengangkat dagu ya. Nah, kemudian jika ini tidak ada ya, nah berarti kita katakan bahwa airway clear. Nah, kita lanjut dengan breathing. Di sini kita harus memeriksa pernapasan, look, listen, feel lagi. Nah, di sini kita lihat ya, pernapasannya cepatkah, lambatkah. Kemudian jika terjadi pernapasan yang cepat atau lambat, ini menunjukkan bahwa pasien tersebut membutuhkan oksigen. Berarti tindakannya adalah lakukan pemasangan oksigen. Biasanya di bidan mandiri, di puskesmas, kemudian di RB, kita memiliki alat pembantu pemasangan oksigen itu adalah nasal kanul atau RM
ya. Nah, jika dia nasal kanul, berikan oksigen tersebut 2-6 liter, tapi disesuaikan. Jika pernapasannya 24 kali, berarti kita harus memberikan oksigen 6 liter ya, nasal kanul. Nah, jika kita menggunakan RM, berarti kita memberikan adalah 6-10 liter. Kalau misalnya dia pernapasannya 28, mungkin bisa langsung diberikan melalui RM 10 liter. Setelah ini teratasi, kita katakan bahwa breathing clear. Nah, setelah breathing clear, kita lanjutkan ke sirkulasi. Nah, apa sih sebenarnya yang kita lihat di sirkulasi? Di sirkulasi ini kita cari, ada nggak sih tanda-tanda shock? Tanda-tanda shock yang paling cepat kita lihat dulu, kita raba nadinya, frekuensi nadinya, nadi cepat, kemudian lemah dan kecil. Biasanya di sini akral sudah dingin. Nah, baru nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah. Ya, tekanan darah biasanya sistoliknya dia kurang dari 90 mmHg. Nah, tindakan yang kita lakukan di sini adalah kita bisa langsung melakukan pemasangan infus dua lain. Infus dua lain di sini bisa NaCl, bisa RL atau yang lain. Yang penting prinsipnya adalah kristaloid. Nah, pada saat melakukan pemasangan infus, kita bisa langsung menggunakan blood set, atau di sini kita langsung juga untuk pemilihan IV kateternya kita menggunakan yang besar ya, biasanya nomor 16 atau nomor 18. Nah, jangan lupa di sini sebelum pemasangan infus ya, infusnya kita alirkan, jangan lupa kita mengambil sampel darah. Nah, seperti itu. Setelah sirkulasi clear ya, kita lanjut ke drug. Nah, ingat ya, di drug ini dilakukan oleh orang yang berada di depan pulpa. Nah, untuk di drug inilah nanti petugas yang ada di drug ini dia menentukan apa sih sebenarnya kasus dari perdarahan ini. Perdarahan terjadi karena 4T, apakah karena tonus, apakah karena trauma, atau tisu, atau trombin. Nah, perdarahan berlanjut yang pertama ya, kita melakukan masas uterus dulu. Kita raba, wah kontraksi tidak ada, berarti kasusnya adalah tonus. Apa tindakan yang kita lakukan? Karena infus sudah terpasang, kita menginstruksikan drip 20 unit oksitosin plus 1 ampul metergin, kemudian diberikan tetesannya 24 tetes per menit. Nah, di sini nanti diperhatikan ya, boleh lanjut sampai 60 tetes. Setelah kita memberikan ini, kita lanjut dengan memberikan obat misoprostol. Misoprostol ini bisa 200 sampai 600 mikrogram, diberikan secara rektal. Kita lanjutkan ya. Setelah ini sudah diberikan obat-obat uterotonika, berarti kita lanjut. Kita ganti handscoon dengan handscoon panjang. Kita raba dulu kandung kemih ya, pastikan kandung kemih kosong. Setelah itu tangan masuk secara obstetrik, keluarkan bekuan darah ya yang ada di kavum uteri. Bekuan darah, sitosel dikeluarkan, baru kita lanjutkan dengan KBI ya. Tangan berubah menjadi kepalan di depan fornix anterior. Lakukan KBI selama 5 menit. Kemudian evaluasi dengan cara menarik mundur kepalan. Jika ada kontraksi, lanjutkan KBI 2 menit. Jika tidak ada kontraksi, lanjutkan dengan tindakan KBE ya. Nah, jika perdarahan masih berlanjut, bisa dilanjutkan ya dengan pemasangan kondom kateter. Itu untuk kasus tonus ya, atonia uteri ya. Nah, untuk kasus trauma di sini yang pastinya di sini pada saat kita melakukan masas uterus, uterus berkontraksi tetapi perdarahan masih berlanjut. Nah, di sini kita akan adakan pemeriksaan laserasi jalan lahir. Pemeriksaan laserasi jalan lahir ini bisa dimulai dari bagian serviks, kemudian vagina, lanjut ke perineum. Nah, pada saat kita akan melakukan pemeriksaan serviks, nah berarti kita menggunakan spiculum sip, kemudian kita persiapkan 3 pensil klem ya untuk menjepit bagian serviks apabila terjadi perdarahan. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan ya spikulo, misalnya kita mencurigai perdarahannya itu di angka 12 ya, di jam 12. Nah, kemudian untuk memastikan robekan berikutnya ya, jika kita curiga lukanya di
jam yang genap, berarti kita lakukan pemeriksaannya dari ganjil. Ya, seperti ini. Jika perdarahannya di 12, kita menggunakan penser klem, kita klem dulu di jam 11, kemudian kita klem di angka 1. Nah, setelah itu kita pindah angka 1, pindah ke angka 3. Angka 3, penser klemnya pindahkan ke 5. Lihat lagi, angka 5 pindah ke 7. Kemudian yang 3 pindah ke 9. Nah, di sini kita menemukan bahwa ternyata perdarahannya ada di angka 8. Kita ambil penser klem 1 lagi, kita klem di sini. Nah, kita periksa lagi. Yang klem yang 7 pindah ke 11. Kemudian yang 9 pindah ke 1. Nah, jika di klem 1 jika di klem 11 dan di klem 1 ini tidak ada perdarahan, kita sudah menemukan di klem 8. Nah, klem ini kita biarkan ya. Kita memastikan kita observasi apakah masih ada perdarahan di bagian serviks yang lain. Nah, seperti itu. Nah, jika pusatnya di sini sudah ketahuan, nah berarti kita penser klem. Ya, tapi ingat ya, pada saat melakukan tindakan penser klem ini tidak boleh dilakukan secara permanen. Ingat, apabila terjadi robekan di bagian serviks, nah ini harus kita rujuk ke fasilitas kesehatan berikutnya. Misalnya jika dia perdarahannya belum berhenti, mungkin ada di bagian serviks yang tidak bisa dijepit. Nah, kita lakukan penggunaan roll tampon, kita masukkan sesuai dengan kebutuhan. Yang penting dapat menghentikan perdarahan. Kemudian lanjutkan dengan merujuk ke rumah sakit. Jika penyebabnya adalah tisu, di sini perdarahan tetap berlanjut, kemudian kontraksi uterusnya baik kemudian tidak ada trauma jalan lahir. Nah, berarti kita di sini curiga tisu, apakah ada sisa dari plasenta. Nah, untuk tisu di sini kita akan melakukan eksplorasi ke kapung uteri. Kita tangan masuk secara obstetri, kemudian di jari telunjuk dan di jari tengah kita gulungkan kasa. Nah, kemudian kita lakukan eksplorasi. Pada saat eksplorasi prinsipnya adalah seperti huruf S. Nah, seperti ini contoh nih S S terus sampai selesai. Nah, kemudian jika perdarahan masih berlanjut di sini di tisu, nah kita juga boleh melakukan tindakan tamponase, kemudian kita kirim ke rumah sakit. Nah, tonusnya keras, trauma jalan lahir tidak ada, tisu juga tidak ada, masih terjadi perdarahan. Nah, berarti di sini yang kita curigai adalah trombin nih. Jika perdarahan masih berlanjut terus, berarti kita boleh melakukan tindakan tamponase juga. Kita rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, baik, cukup sekian video penanganan HPP. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.